Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proyek PRAUAS Sistem Informasi Akuntansi dari kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Dewi Utari dengan NIM 11200142 kelas 11 3C14. Pertama, di sini ada profil perusahaan. Toko agen merupakan salah satu jenis usaha yang menjadi favorit bagi toko yang relatif kecil yang berada di pemukiman. Toko agen termasuk usaha kecil menengah yang lebih fokus dalam menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Banyak toko agen yang ada di Kota Karawang, sehingga persaingan semakin ketat. Salah satu toko agen yang ada di Karawang adalah Toko Ana. Toko Ana merupakan toko yang menjual berbagai macam barang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti sembako, snack, minuman, dan lain-lain. Penjualan barang di toko ini biasa berbentuk grosir. Toko Ana berlokasi di Jalan Kampung Dapur Areng, nomor 137-138 Cengkong, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang. Toko Ana berdiri pada tahun 2010, didirikan oleh Bapak Muryadi. Toko Ana buka mulai dari pukul 7 pagi sampai pukul 6 sore. Tahun demi tahun, Toko Ana semakin ramai. Kini tokonya menjadi tempat grosir untuk toko sembako atau retail lainnya. Selanjutnya di sini ada sejarah Toko Ana. Pada saat mulai merintis usahanya, Bapak Muryadi tidak mengalami banyak kendala, terutama dalam hal modal serta terkendala tempat usaha. Karena awalnya Toko Ana adalah toko kecil, segalanya dikerjakan sendiri, mulai dari melayani pelanggan sampai persiapan untuk membuka dan menutup toko miliknya. Toko Ana dalam usahanya mengalami perkembangan yang cukup cepat. Persediaan barang juga semakin banyak. Begitupun dengan proses transaksi yang terjadi di toko tersebut. Toko Ana dalam pencatatan transaksi pembelian serta laporan-laporan masih menggunakan cara manual. Tahun demi tahun tokonya semakin ramai, kini tokonya menjadi tempat grosir yang ada di sekitar pemukiman dan memiliki penghasilan dalam sehari kurang lebih 150 juta. Baiklah, selanjutnya saya Mutiara Fitri dengan NIM 11200192 akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu proses bisnis berjalan. Dalam proses pembelian barang dagang dari supplier, petugas gudang toko mengecek ketersediaan stok barang yang ada di gudang toko terlebih dahulu, kemudian memberikan laporan stok persediaan barang yang habis kepada pemilik. Selanjutnya, menerima laporan stok persediaan barang yang habis, pemilik pun langsung menghubungi supplier terkait untuk melakukan order barang dagang yang sudah habis. Supplier yang menerima orderan dari toko pun langsung memproses orderan tersebut, kemudian mengirimkan barang dagang yang sesuai dengan orderan barang yang dibutuhkan oleh pemilik toko, beserta tagihan yang sesuai orderan. Ketika barang dagang yang diorder sudah sampai di toko, petugas gudang toko melakukan pengecekan barang dagang sesuai dengan orderan dan tagihannya. Setelah dirasa sudah lengkap dan sesuai, maka petugas gudang toko langsung membuat laporan barang masuk gudang dan diberikan kepada pemilik. Lalu, pemilik yang sudah menerima laporan barang masuk gudang tersebut langsung melakukan pembayaran sesuai dengan tagihan yang diberikan oleh supplier kepada pemilik toko. Setelah supplier menerima pembayaran tersebut, maka proses pembelian barang dagang bisa dikatakan selesai. Kemudian ada activity diagram. Di sini pertama-tama petugas gudang toko melakukan pengecekan ketersediaan barang di toko. Kemudian, setelah dicek, selanjutnya adalah memberikan laporan stok persediaan barang habis kepada pemilik toko. Setelah diterima laporan tersebut, pemilik toko melakukan order
stok persediaan barang yang habis kepada supplier. Supplier yang menerima orderan tersebut langsung memproses pesanan tersebut. Setelah dirasa lengkap, pesanan tersebut langsung dikemas dan dikirim kepada toko. Sampainya di toko, barang tersebut diterima oleh petugas gudang toko dan dicek oleh petugas gudang toko. Jika barang dagang dirasa sesuai dengan apa yang diorder, maka petugas gudang toko melakukan pembuatan laporan barang masuk gudang yang diserahkan kepada pemilik toko. Pemilik toko yang menerima laporan tersebut langsung membayar tagihan atau membayar tunai barang dagang yang telah ia pesan kepada sang supplier. Supplier yang sudah menerima pembayaran akan menyatakan selesai karena proses tersebut sudah melalui tahap akhir dalam proses pembelian barang dagang di toko. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya di sini ada kesimpulan. Berdasarkan dengan apa yang kita amati dari toko Anda ini, kesimpulannya adalah toko ini masih memakai sistem manual pada kegiatan pembelian dan dari supplier. Maka kami sarankan agar toko Anda menggunakan sistem terkomputerisasi pada proses pembeliannya, tujuannya agar mempermudah dalam proses STO. Mungkin hanya ini presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.